Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya menjadi milik Allah dan kepadanya lah kita memunajatkan syukur atas segala kesempatan, keluangan waktu, kesehatan, dan keinginan yang kuat untuk bisa berhadir di majelis ilmu yang Allah berkahi ini. Amin ya Allah. Teriring selawat berantai salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang karena beliaulah hari ini kita bisa menikmati indahnya dunia dengan penuh iman dan Islam. Dan semoga Allah merahmati kita hingga nanti kita berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Yang kami hormati Ustadz kita yang dari jauh-jauh sudah berhadir di Aceh. Barakallah Ustadz, selamat datang, ahlan wa sahlan. Dan mohon diterima segala penyambutan yang sederhana ini. Mudah-mudahan meskipun sederhana namun membawa keberkahan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kami berikutnya kepada Ustazah Nur Asiyah, gurunda kita yang setiap Jumat kita bertemu, mengambil ilmu, mengambil ibrah dari kajian-kajian beliau. Semoga Allah merahmati beliau, ananda, keluarga, dan seluruh ahli bait keluarga besar beliau dalam keluangan rahmat dan keberkahan selalu insya Allah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, sudah pada sarapan? Kalau belum sarapan nggak apa-apa, nanti kita makan siang bersama insya Allah. Ya, hari ini insya Allah adalah agenda kita Tarhib Ramadan dan juga mak megang bersama. Mungkin nanti bisa ditranslate ke Ustadz mak megang ya Ustadz ya? Atau sudah tahu Ustadz? Udah, alhamdulillah. Masya Allah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Tarhib Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 27 Februari 2025 dan 27 Sya'ban 1446 Hijriah. Segera kita mulai. Acara pertama akan diawali dengan kata-kata sambutan dari tuan rumah penyelenggara acara Lentera Ramadan. Nah, apakah Lentera Ramadan itu? Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari pelaksana ya. Sekaligus nanti akan ada pembukaan kegiatan rangkaian agenda kegiatan di Balai Pengajian Rumoh Aceh. Full selama 30 hari Ramadan 1446 Hijriah. Kepada Ustazah Nur Asiyah SAG Hafidhullah Ta'ala, kita persilakan ruang dan waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La ilaha illallahul jalilul jabbar. La ilaha illallahul wahidul ahadul qahhar. La ilaha illallahul karimus sattar. La ilaha illallahul kabirul muta'al. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahidan wa rabban syahidan ahadan samadan wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu abidun wa nahnu lahu qanitun wa nahnu lahu sabirun. Segala puji milik Allah yang alhamdulillah pada hari ini kita berada di akhir Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya untuk bisa bertemu dengan bulan suci yang mulia yaitu Ramadan. Marhaban ya Ramadan di majlis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan ikhtiar kita untuk menjadi orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Dan penghormatan kami yang pertama adalah salam takzim kepada ibunda kami yang sudah datang dari jauh walaupun dengan usia yang sudah kita katakan tidak muda lagi ya, sudah renta. Ibunda kami Halimatus Sa'diyah, ibunda kami khusus datang kemari untuk mengikuti tarhib Ramadan dan akan mengadakan suluk untuk selama 1 bulan selama Ramadan ini dari Aceh Timur, Kuala Simpang. Semoga Allah merahmati ibunda kami dengan seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh anak-anaknya dan seluruh ikhtiarnya untuk membesarkan anak-anaknya. Dan penghormatan kami kepada Ustadz yang alhamdulillah kemarin telah tiba di Aceh, kepada Ustadz Hamzah bin Muhammad Yusuf Hafizahullah. Mudah-mudahan kedatangan beliau di Aceh ini membawa kesejukan yang bertambah kepada kita semua dan bertambah rasa cinta kita kepada Al-Quran yang insya Allah sebulan sepenuh beliau akan berkhidmat di Balai Rumo Aceh ini. Yang kita tahu bahwa dengan segala kesibukannya dari negeri yang jauh datang ke tempat ini, mudah-mudahan kesungguhan Ustadz datang kemari, kita yang menjadi orang yang menuntut ilmu lebih bersungguh-sungguh lagi, karena tentunya jarak kita jauh lebih dekat daripada Ustadz datang kemari. Ya, man jadda wa jadda wa man salaka tariqan yaltamisu fi hilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang bergerak untuk menuju untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, apalagi ilmu Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk masuk ke surganya Allah dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Allahumma rzuqni ladzatan nazari bi wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ika ya Allah. Perlu kami sampaikan kepada kita semua, ahlan wa sahlan dalam acara tarhib Ramadan Balai Rumo Aceh, insya Allah dengan izin Allah, biiznillah, mudah-mudahan ke depan yang akan kita lakukan adalah kegiatan Lentera Ramadan. Lentera Ramadan adalah kita ibaratkan adalah lampu yang bercahaya yang akan menyinari hari-hari, ya, hari-hari dan malam hari bulan suci Ramadan di Balai Rumo Aceh ini. Dan kegiatan full Ramadan ini adalah kita awali di akhir Sya'ban, yaitu pada hari ini dengan mengadakan tarhib Ramadan. Tarhib ada Ramadan adalah bagaimana kita mengungkap apa-apa yang perlu kita lakukan ketika datang menjelang Ramadan dan bagaimana kita mengisi bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan dan mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui nur Al-Qur'an. Karena memang bulan suci Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an dan menambah hidayah daripada hidayah yang telah ada. Oleh sebab itu mengawali daripada kegiatan full Ramadan selama bulan suci Ramadan ini, maka kita awali dengan tarhib Ramadan yang insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz yang sudah berada di samping kita, di tengah-tengah kita bersama. Kemudian bersamaan dengan itu, hari ini juga kita akan melakukan mak megang tradisi Aceh yang selama ini sudah menjadi kebiasaan dari seluruh ya masyarakat Aceh, dari indatu kita, bahwa bagaimana kita memakan daging sekaligus berbagi dengan fakir miskin dan kaum duafa. Berbaginya hamba Allah di akhir Sya'ban, maka insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memelihara sedekah-sedekah kita, memelihara infak-infak kita, sebagaimana seperti seorang peternak onta yang memelihara ontanya, dan di yaumil akhir dia akan mendapatkan seperti gunung Uhud. Mudah-mudahan janji-janji ini adalah wallahu wa'dun haqqun, janji Allah yang pasti. Kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita berbagi dengan saudara kita, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir dengan janji Allah yang pasti. Keyakinan inilah yang menjadi wujud daripada amal saleh kita. Makanya insya Allah kegiatan Lentera Ramadan akan kita mulai nanti di hari Sabtu, bertepatan dengan 1 Ramadan insya Allah, setelah kita melihat hilal pada Jumat malam, insya Allah setelah diumumkan oleh pemerintah kita.
pada hari Sabtu yang diawali insya Allah dengan salat tarawih bersama. Dan insya Allah salat tarawih bersama ini juga akan diimami langsung oleh Ustaz Hamzah kepada kita semua yang kita telah lama ya Bu, telah sebulan kemarin mendengar suaranya. Hari ini dengan izin Allah impian kita tercapai, beliau telah ada di tengah-tengah kita. Dan Balai Rumah Aceh ini insya Allah salat 5 waktu kita penuhkan, ditambah dengan pada waktu malam dengan salat tarawih dan witirnya. Dan kemudian pada pagi harinya setelah ba'da subuh ada halaqah subuh sejenak sampai kita menunggu isyraq. Kemudian setelah itu ada tadarus Ramadan. Tadarus Ramadan juga insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Hamzah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua diberi kesehatan, keafiatan untuk berhadir di waktu yang tepat, yaitu jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Jadi jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Kemudian insya Allah kita akan datang kembali yaitu pada sore hari karena ada mutiara menjelang buka puasa. Jadi ada mutiara Ramadan menjelang buka puasa. Insya Allah kita akan mentadaburkan Al-Quran khususnya di juz 29 dan juz 30 karena terkait dengan surga nerakanya Allah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mengimani dan melakukan amal-amal soleh, terkhusus lagi bagi mereka yang bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Lalu kita lanjutkan dengan iftar jama'i, buka puasa bersama yang terwakili dari berbagai majlis ta'lim insya Allah perharinya, dan kita usahakan akan tepat waktu. Kita datang jam 5 sore di sini, lalu kita tadabbur Al-Quran. Setelah itu kita buka puasa, dilanjutkan dengan sholat maghrib. Kemudian setelah itu rehat sejenak, maka disambut lagi dengan sholat isya dan tarawih beserta witir. Itu adalah rangkaian malam yang insya Allah akan kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Bersama waktu insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan di malam 17 Ramadan insya Allah kita akan melakukan khatmil Quran ya, dari ayat-ayat yang telah kita baca pada hari pertama sampai dengan hari 17. Makanya kita targetkan insya Allah satu hari semoga kita bisa membaca Al-Quran sebanyak 2 juz secara berjamaah. Maka pada hari ke-15 insya Allah kita telah khatam, dan kita akan khatam berjamaah pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan nuzul Quran. Semoga apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unsila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang terus menegakkan agama ini melalui kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Orang yang dekat dengan Al-Quran tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan diberikan kekuatan, akan diberikan keyakinan, dan akan diberikan kesungguhan. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada kita semua, sahabat-sahabat semua yang telah mendaftar pada acara tadarus Quran di pagi hari dan juga melakukan buka puasa pada sore harinya, insya Allah ini bisa dirapikan kembali dan bermunajat kepada Allah, semoga tidak ada halangan apapun. Kemudian kita juga akan mengadakan Qiyamul Lail setelah malam ke-17, yang diawali dari malam ke-17 akan ada Qiyamul Lail, dan kemudian disambut dengan apa? Dengan sahur bersama. Mudah-mudahan rangkaian acara full Ramadan ini di Lentera Ramadan Balai Rumah Aceh ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ustadz Hamzah yang insya Allah akan mengisi acara Tarhib Ramadan ini, kami minta doanya nanti di akhir daripada sesi ini, semoga semua niat-niat kita diijabah oleh Allah. Karena memang bulan suci Ramadan itu adalah syahrul muasah, di mana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan cita dan hajat, dan Allah menambah-nambah rezeki orang mukmin. Ada rezeki dunianya dan ada rezeki akhiratnya. Dan kita amatlah butuh kepada rezeki dunia, dan kita teramat butuh kepada rezeki akhirat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan di acara pembukaan daripada Tarhib Ramadan ini. Semoga Allah meridai kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada ustazah kita, Ustazah Nur Asiyah SAG, hafizallahu taala. Semoga Allah merahmati beliau.
Bunda-bunda yang dirahmati Allah, barusan Ustazah menyampaikan ada rangkaian agenda kegiatan yang akan dilaksanakan selama 30 hari Ramadan di Balai Rumah Aceh. Mudah-mudahan di antara seluruh rangkaian kegiatan ini, nama kita tercantum di salah satu agenda tersebut. Izin ya saya ulangi, beberapa rangkaian agenda Lentera Ramadan Balai Rumoh Aceh. Yang pertama Tarhib Ramadan dan Mak Megang bersama, insya Allah akan kita lalui bersama-sama untuk saat ini. Kemudian ada tarawih berjamaah, ada sahur bersama, ada subuh berjamaah, dan ada juga mutiara Ramadan jelang berbuka. Ini dikhususkan kepada majelis-majelis taklim berkelompok minimal 20 jamaah untuk berhadir pada setiap sore bergantian dan mendengarkan taujih dan nasihat dari Ustadz Hamzah. Kemudian ada juga Qiyamul Lail, ada tausiah sampai dengan Isra ba'da subuh. Kemudian ada talaki Al-Quran dimulai dari jam 8 sampai jam 10 setiap harinya. Kemudian ada tadabbur Al-Quran dan ada iftar jama'i. Serta yang terakhir ada rangkaian di 17 Ramadan. Diharapkan kita semua sudah khatam minimal sekali secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang Allah rahmati untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban di dalam bulan Ramadan. Tadi Ustazah juga menyampaikan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan pengampunan. Namun untuk menuju ke arah kebaikan sangat dibutuhkan tekad yang istiqomah. Karena istiqomah tidak mudah, makanya kita perlu berjamaah. Siap bunda-bunda? Siap, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kepada agenda yang utama, yaitu penyampaian materi kajian oleh Ustadz Hamzah bin Muhammad Yusuf, Siti Erki Hafidhullah Ta'ala. Sebelum mic ini saya serahkan kepada Ustadz, izin saya membacakan biodata beliau. Siapakah sang Ustadz kita yang akan mendampingi kegiatan-kegiatan kita selama Ramadan nanti? Ustadz Hamzah bin Muhammad Yusuf Siti Erki Hafidhullah Ta'ala adalah seorang mudir Markas Imam Nafi Al-Madani, baik secara offline dan online, yang bertempat di Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau juga merupakan Dewan Asatidz PPTT Ibnul Mubarak di Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau juga merupakan alumni Angkatan 3 Markas Quran Imam Syu'bah Boyolali, Jawa Tengah. Dan beliau adalah pewaris sanad Al-Fatihah berjarak 29 generasi sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustadz Hamzah Muhammad Yusuf juga pewaris sanad Al-Quran Qiraat Asim berjarak 30 generasi sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga pewaris sanad azan hingga sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, beliau adalah pewaris sanad ilmiah mutun tajwid dan hadis-hadis pilihan. Mungkin syahadah atau sertifikasi beliau itu berbeda dengan yang sering kita dengar ya bunda-bunda. Mungkin, Masya Allah jauh sekali gitu ya. Dan ini kayaknya asing dan baru kita dengar gitu. Pewaris sanad sampai dengan generasi ke-29 sampai ke Rasulullah. Mudah-mudahan nanti beliau ingin izin menyampaikan sedikit tentang asbabun nuzul. Kenapa Ustadz bisa mengambil sertifikat-sertifikat seperti ini, Ustadz? Yang agak-agak sedikit berbeda dengan kebanyakannya, Ustadz. Alasannya, Ustadz. Mungkin nanti bisa disampaikan di kajian ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, ruang dan tempat kita berikan kepada Ustadz Hamzah bin Muhammad Yusuf rahimallahu ta'ala. Barakallahu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatin lagi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dapat nggak suara بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح كل الأمور المهمة فأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهمة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى أيضا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Yang kami hormati Ustazah Bunda Nur Asiyah Hafizahullah Ta'ala beserta jajaran pengurus dari Balai Rumah Aceh Pengajian Bunda yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Lalu selanjutnya yang kami banggakan, yang kami cintai karena Allah, semua pembelajar ilmu, pecinta Al-Quran, bunda-bunda yang insya Allah termasuk daripada Ahlul Jannah. Amin Allahumma. Dan tentunya kami tidak mampu menyebutkan nama satu persatu dari bunda-bunda yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, tidak mengurangi ta'zim hormat kami kepada bunda-bunda sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas rahmat, nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Di antaranya saat ini Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu. Dan dalam rangka semua ini kita lakukan bentuk kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi suri tauladan kekasih kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga, sahabat
dan juga para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini di Balai Rumah Aceh yang dimuliakan Allah ini dapat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW dan nanti yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bagaimana semuanya, sehat? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Ya. Waktu demi waktu tak terasa, ya. Ini kali kami kelima mendatangi kota yang dimuliakan Allah ini, Banda Aceh dan sekitarnya, atau dengan julukan Serambi Mekah, ya. Ini kelima kalinya kami hadir di Aceh, yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kota ini, ya. Dan Allah lindungi selalu dari segala macam mara bahaya. Begitupun kami merasa bangga bisa duduk di hadapan bunda-bunda. Sekali lagi, bukan berarti kami yang duduk di hadapan bunda-bunda ini adalah orang yang paling faqih, paling ahli, paling lebih, tidak. Karena demi Allah kami masih belajar, kami banyak kekurangan, kami banyak kesalahan, kami banyak khilaf, dan kami banyak aib yang mungkin Allah tutupi. Sehingga hadirnya kita pada majelis pagi menjelang siang hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan kedatangan tamu yang lebih istimewa dari itu semua adalah bulan suci Ramadan. Seperti flyer-flyer sudah katakan, seperti spanduk-spanduk yang sudah bertebaran, judulnya kali ini apa? Antara diriku dan Al-Quran. Kira-kira kami mau tanya, ini kira-kira yang ada di gambaran bunda-bunda apa antara diriku dan Al-Quran? Ada yang bisa jawab? Gimana bunda? Puasa Ramadan, Al-Quran, boleh, betul. Ada lagi yang lain? Mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ini kami bertanya dalam rangka agar majelisnya tidak satu arah. Karena kami minta juga nanti kita sama-sama tadabbur, ya. Kita sama-sama mengetahui sebagaimana judul, bagaimana posisi kita di hadapan Al-Quran dan Al-Quran di hadapan kita. Sejatinya, seyogyanya bekal pada hari ini kami sampaikan dengan kami yang masih fakir ini untuk sama-sama kita bisa amalkan di bulan suci Ramadan dan nanti pasca Ramadan. Jadi bukan hanya khusus untuk Ramadan saja, tetapi ini dikhususkan juga setelah Ramadan berlalu meninggalkan kita. Yang pasti itu terjadi. Mungkin mudah-mudahan tidak terasa ketika bercermin, ya Allah, kok saya sudah ada uban. Padahal kemarin saya masih muda, sekarang lebih muda. Amin ya Allah. Amin. Karena tetap insya Allah hamba-hamba Allah yang salihin kelak dikumpulkan di jannahnya Allah kembali muda. Jadi bunda-bunda tidak usah khawatir. Oh saya tua Ustaz, oh saya keriput. Tenang, jaminan dari Allah awet muda nanti di surga. Betul apa benar? Sama ya. Kelihatannya memang pagi menjelang siang hari ini sekilas kalau kami perhatikan semuanya bahagia, betul? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sedang ada kesulitan. Kami doakan yang ada kesulitan Allah hilangkan kesulitan. Yang ada penyakit semoga Allah angkat penyakitnya. Apalagi yang ada hal-hal yang lain yang membuat dirinya gundah hadir di majelis pada pagi ini, Allah hilangkan kegundahannya. Karena apa? Majtama'a, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarallahu fi man indah. Apa kata Nabi? Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah. Kita bayangkan rumah Aceh ini senantiasa
dipakai untuk beribadah, untuk mengagungkan kalam-kalam Allah. Insya Allah ini termasuk. Maka ketika Bunda Ustazah Nur Asia bertanya kepada kami, Ustaz, kayak mana kita melaksanakan nanti salat-salat di mana? Di Balai Roma Aceh ini? Kami tanyakan, Bunda, Balai Roma Aceh sudah pernah dipakai pesta? Belum, Ustaz. Penyelenggaraan selain ibadah pernah dilakukan di Balai Roma? Belum, Ustaz. Hukumnya kembali ke masjid. Maka ini ketika kita salat tahiyatul masjid, sah kita di sini. Karena ini seperti mihrab. Mihrab adalah suatu tempat ruangan yang bukan masjid, tapi senantiasa dilakukan ibadah, hukumnya kembali menjadi hukum asalnya menjadi masjid. Yang penting dia tidak pernah tercoreng untuk melakukan selain ibadah. Artinya pesta, kan itu bukan ibadah ya. Pesta atau kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada unsur ibadahnya. Tapi kalau dilaksanakan majelis ta'lim, apalagi zikir, doa, ya, ngaji, insya Allah termasuk daripada mihrab. Hukumnya sudah kembali menjadi masjid. Begitu. Para jemaah sekalian yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah. Kembali ke laptop. Judul kita pada pagi ini tadi, antara diriku dengan Al-Quran. Kami dikasih waktu oleh panitia kurang lebih 1 jam, Ustaz, 1 jam. Maka mudah-mudahan 1 jam ini bisa bermanfaat. Suara kami terdengar jelas, baik yang dari sini sampai di Bali di sana. Kedengaran? Kedengaran ya? Kan jauh ya? Yang timur, yang barat, semua kedengaran ya? Yang di Saudi mungkin nggak kedengaran ya? Kita masuk kepada tema kita. Ini harusnya ada slide Bunda ya, mohon maaf. Ada slide-nya, ada tampilannya. Jadi Bunda kalau mau catat-catat bisa tengok slide ya. Tapi kebetulan dan qadarullah, takdir Allah berkata lain, slide-nya tidak bisa tampil dengan kendala daripada cahaya ya. Kita tidak bisa memancarkan seperti itu. Ya. Tapi nanti tidak apa-apa, kami harap bunda-bunda dari sekarang kami kasih disclaimer. Bunda-bunda mungkin bisa persiapkan kalau tidak bawa mushaf, kalau mushaf afdal, ada yang bawa mushaf seperti ini, kalau ada malah yang terjemah. Kalau tidak ada, kalau ada aplikasi Quran terjemah itu dipersiapkan. Karena kita nanti sama-sama tadabbur ya, bukan hanya kami, kita semua tadabbur insyaallah. Ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ramadan ya disebut sebagai Syahrul Quran? Yang kita tahu memang sudah jelas, sudah pasti Allah kabarkan tentang turunnya Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Sekalipun turunnya Al-Qur'an itu berangsur-angsur, tidak sekaligus jelek keluar, turun, datang ke Nabi kita, tidak. Adapun malaikat Jibril alaihissalam naik turun menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di surah Al-Baqarah 185 yang tadi kami baca sebagai prolog awal, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti apa bunyinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan turunnya Al-Qur'an ini bertujuan hudal linnas, sebagai petunjuk. Kira-kira kami mau tanya ke Bunda, kalau kita mau datang ke suatu tempat, kira-kira kita butuh enggak petunjuk arah? Zaman sekarang ada yang namanya Google Maps, betul. Nah, maka perhatikan baik-baik, tujuan diturunnya Al-Qur'an itu salah satunya menjadi pedoman bagi manusia, bagi kita. Cuman 1000 sayang 1000 sayang. Kenapa? Manusia banyak yang nggak baca peta, yang dibaca yang di HP saja. Tetapi yang jelas-jelas sudah tertulis, termaktub dari zaman Utsman bin Affan, tidak dibaca. Kecuali illa birahmatillah, kecuali orang-orang yang memang Allah kasih rahmat. Mudah-mudahan kita semua. Amin Allahumma.
Jadi kalau ada orang tengok Qur'annya di rumah berdebu, ada debunya, menangis dia harusnya. Kenapa? Itulah petunjuk dia hidup. Tapi kok dia nggak mau buka. Jadi jangan salahkan kalau dia salah arah dalam menempuh hidup. Karena tidak mau memakai petunjuk. Merasa dia tahu petunjuk yang lebih baik dari Al-Quran. Secara tidak sadar. Betul apa benar? Nah, maka ini merupakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keterangan-keterangan yang nyata yang dapat memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Tahunya dari mana? Al-Quran yang berbicara. Sekarang gini, contoh kecilnya, Bu. Ya, Bu. Bun, hadir. Ini harus terus di ini ya. Absen ya. Supaya fokusnya udah mulai ini, fokus lagi kan? Ya, karena 1 jam kami mohon simak dulu ya, mudah-mudahan ada rahmat di situ. Ya. Tadi sampai mana? Iya. Jadi kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Dari mana? Al-Quran. Siapa yang ngasih tahu? Al-Quran. Kalau ini tidak dibaca, kira-kira kita bisa tahu apa enggak? Tidak akan tahu. Itulah makanya contoh kecilnya saja. Orang mau cari rezeki. Orang mau cari rezeki nih. Dia datang ke mana? Datang ke paranormal. Dia datang ke, bukan paranormal ya, para abnormal itu. Dia datangi pohon, dia datangi gunung, lembah, air terjun, bersemedi, bertapa berhari-hari sampai sakit akhirnya meninggal. Untuk cari apa? Rizki. Padahal tidak usah jauh-jauh, di dalam Al-Quran diajarkan bagaimana cara menyebabkan kita mendatangkan rezeki. Sebab-sebab mendatangkan rezeki sudah diajarkan. Ya, ada kurang lebih ada 6. Tapi nanti di akhir ya, ingatkan kami. Ustadz boleh tuh 6 tips ya. Dari Al-Quran langsung diajarkan. Jadi benar-benar bisa langsung praktekkan. Salah satu contohnya. Sebab mendatangkan rezeki yang pertama, nanti 5-nya nyusul ya. Sepakat? Setuju? 1. Surat At-Talaq. Ayat 1 sampai dengan 2. Apa sebab mendatangkan rezeki yang pertama? Ini contoh 1 aja, Bu. Walaupun ada 6 ya. 1 ini adalah takwa. Apa tadi? Takwa. Itu kata takwa singkat, padat, jelas, dalam. Kedengarannya enteng, takwa. Gampang kali Ustaz mengucapkannya. Iya. Prakteknya Allahu Akbar. Illa birrahmatillah, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat, bisa bertakwa. Karena itu juga menjadi tujuan kita berpuasa Ramadan besok, betul. La'allakum, untuk menjadi bertakwa. Jadi orang takwa harusnya tidak usah risau, tidak usah khawatir masalah rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa maknanya? Memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Ini kalau orang sudah bertakwa, dia nggak takut hidup. Saya besok makan apa, ketemu ayam apa, enggak, sapi atau apapun itu. Alhamdulillah nanti mak megang sapi terus. Betul apa benar? Gitu ya. Boleh bercanda Bu ya, biar nggak terlalu tegang. Karena kami kebawa tegangnya, atmosfernya itu kebawa ke kami. Biar agak mencair ya, tidak beku ya. Iya, jadi takwa itu adalah salah satu kunci mendatangkan sebab rezeki. Siapa yang ajarkan?
Allah melalui Al-Quran. Cuman manusia tahu enggak kira-kira? Dia mau rezeki tapi tidak bertakwa. Mau rezeki banyak tapi tidak sholat. Bisa. Kalaupun Allah kasih, istidraj bentuknya. Dikasih rezeki tapi untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Tapi kalau kita orang bertakwa nih, yakin aja insya Allah sumur kita kering, besok Allah isi lagi sumur. Begitu. Tenang aja, takwa. Ini bekal satu aja, Bun. Nanti ada 5 lagi ya. Mudah-mudahan diingatkan. Kalau udah kelupa berarti ya nanti tagih kami ya. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena kita itu bukan bahas ke situ gitu ya. Beda tema. Tapi kasih, itu contoh aja, Bun. Kenapa manusia rela dia tinggalkan Al-Quran untuk mengambil yang haram. Contoh kecilnya, Bun. Dia tendang Al-Quran dia untuk ambil KPR. Padahal Allah jelas dalam Al-Quran mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Orang kadang tidak tahu. Dia tukar Al-Quran dengan rumah mewah, tidak apa-apa mewah. Al-Quran dia tinggalkan. Padahal sejati rumah kita bukan di sini. Di mana rumah kita? Akhirat, surga, kampungnya nenek moyang kita, Nabi Adam sebelum dikeluarkan dari mana? Surga. Jangan lagi bertanya, Ustaz, kenapa Nabi Adam keluar surga? Ya, telat update. Intinya Nabi Adam tertipu kan? Siapa nama tertipunya itu? Syaitan atau biasa dikenal iblis. Nama lainnya Azazil. Itu yang goda bapak moyang kita. Akhirnya keluarlah kita dari surga semua. Gak usah dibayangkan, Ustaz, berarti kalau Nabi Adam nggak makan buah khuldi kita masih di surga. Allah Adam. Ya. Cuman yang jelas kita bisa kembali lagi ke sana dengan syarat. Salah satunya takwa. Lanjut. Karena waktu kita sangat sedikit. Besok dah Idul Fitri. Oh belum ya? Belum. Ramadan pun belum, Ustaz. Ya. Jadi tidak hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua ini kita bahas adalah kitab-kitab yang lain semua diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan ini menjadi salah satu bulan pemimpin di antara bulan-bulan. Kenapa sebab jadi pemimpin? Karena memang apa yang diberikan Al-Quran di dalamnya, maka dia akan mulia, ikut mulia. Contoh, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi pemimpin para malaikat. Kenapa? Karena dia membawa wahyu. Al-Quran juga sebabnya. Rumah yang dibacakan Al-Quran menjadi mulia rumahnya karena Al-Quran. Banyak yang menyebabkan Al-Quran kita menjadi mulia. Orang baca Al-Quran, dengarkan saja ikut mulia. Jadi Al-Quran ini la raiba fi. Tidak ada keraguan. Pasti lurus, pasti oke. Pasti mantap. Jadi kalau ragu-ragu jangan baca Quran, baca yang lain. Karena Al-Quran itu nggak ada keraguan. Lanjut. Lalu bagaimana Ustadz posisi kita? Sekarang kita bahas posisi. Ini intinya dari pertemuan kita pada siang hari ini. Perlu diketahui terlebih dahulu, untuk kita mendapatkan posisi ternyaman, posisi paling enak, bahasa Jawanya enak ya. Posisi paling enak, paling nyaman di bulan Ramadan dan setelah Ramadan itu apa? Kita menjemput hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Karena hidayah ada dua, catat. Dua. Ini untuk kita mendapatkan Ramadan yang sukses, menjadi pemenang, menjadi ahlul Quran, perlu kita jemput dulu yang namanya hidayatul irsyad. Karena hidayah itu ada dua terbagi. Satu hidayatul irsyad, dua hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad satu, dua hidayatul taufiq. Hidayah taufiq. Apa itu hidayatul irsyad, Ustaz? Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar sebelumnya hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad adalah hidayah
yang bentuknya menginformasikan kepada kita, mengarahkan kepada kita, ini loh jalan yang lurus, ini loh jalan yang benar, ini loh kalau mau masuk surga. Itu namanya hidayatul irsyad. Maka hidayatul irsyad terbagi lagi menjadi 4. Nah, ini penting. Yang salah satunya menjadi tema kita hari ini. Hidayatul irsyad yang pertama, pembagiannya adalah ar-rasul. Iya kan? Benar nggak? Rasul itu tugasnya adalah menyampaikan informasi. Benar nggak? Rasul ngajarkan, hey, Bani Adam, hey orang-orang yang beriman, kalau mau masuk surga, kata Rasul begini. Kalau ente mau masuk neraka, nah inilah apa aktivitas-aktivitas penduduk neraka seperti ini. Dikasih tahu sama Rasul. Itu salah satu hidayatul irsyad. Rasul. Diutusnya Rasul hidayatul irsyad. Kita meyakini Rasul sebagai pembawa kebenaran dari Allah Azza wa Jalla atau Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, hidayatul irsyad yang kedua namanya Al-Qur'an. Ini yang disebut dengan hidayatul irsyad yang kedua. Karena di Al-Quran kita diinformasikan, kata Al-Quran apa? Kamu taat, khalidina fiha jannah. Betul. Kamu berbangkang kepada Allah, nar khalidina fiha. Kamu akan masuk neraka. Kamu kafir, kamu tidak bersyukur. Itu dikasih tahu dari Al-Quran. Hidayatul irsyad yang kedua. Hidayatul irsyad yang ketiga, ulama. Orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Mereka memberitahukan, ini loh yang benar, ini yang enggak, ini yang lurus, ini yang enggak lurus, ini yang bengkok, ini yang enggak bengkok. Dari mana taunya? Ya tetap ujung-ujungnya Al-Quran dan hadis. Ulama nih, yang ketiga. Yang keempat, ilmu. Hidayatul irsyad itu ilmu. Penting sekali. Lalu yang kedua, hidayatul taufik tadi ya. Nah, hidayatul taufik ini mutlak ketentuan hanya dari Allah. Orang yang dikasih hidayatul taufik udah ibaratnya begini, hidayatul taufik. Dari tidak benar diseret sama Allah jadi benar. Itu hidayatul taufik. Contohnya. Apa Ustaz maksud hidayatul taufik? Hidayatul taufik itu begini, kita diajak sama Allah, dibimbing, dipindahin dari nggak benar jadi benar. Itu namanya hidayatul taufik. Dibawa sama Allah, diayun sama Allah, dibimbing, dimong. Ke sini ya jalannya ya ke sini. Itu namanya hidayatul taufik. Lalu ada kaidah yang penting pula, 2 kaidah. Apa itu 2 kaidah dari 2 hidayah ini? Perhatikan baik-baik, ini penting sekali untuk bekal kita ke depan. 2 rumus, 2 kaidah yang wajib kita ketahui tentang hidayatul irsyad dan hidayatul taufik tadi. Pertama, rumus pertama. Seseorang tidak akan mendapatkan hidayatul taufik tanpa mengusahakan hidayatul irsyad. Apa tadi? Seseorang tidak akan mendapatkan hidayatul taufik tanpa dia mengusahakan hidayatul irsyadnya dijemput. Dia tahu Rasul, dia mengikuti hadis, ya. Udah gitu dia baca Quran, dia dekat sama ulama, dia dekat dengan majelis ilmu. Ini salah satu bentuk mendekatkan diri kepada hidayatul irsyad. Agar nantinya ujung-ujungnya kita diberikan taufik, dibimbing sama Allah. Hei hambaku, nggak benar situ, sini taruh, masuk surga. Nah, kan enak. Tapi nggak seenak itu juga. Orang kalau mau dapat hidayatul taufik, rumusnya tadi apa? Irsyad dulu. Betul apa benar? Bun? Hadilah? Masih semangat? Tenang ya, 2 jam lagi ya. Kita sampai subuh. Enggak ya? Tadi, rumus pertama. Rumus kedua, nah ini yang penting sekali yang kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Tidak semua, rumus kedua, tidak semua orang yang mengusahakan hidayatul irsyad mendapatkan hidayatul taufik. Nah,
Tidak semua manusia yang mengusahakan dirinya dengan hidayatul irsyad lalu dia akan mendapatkan hidayatul taufik kecuali biiznillah, kecuali izinnya. Fahimtum? Ngerti? Insyaallah ya, sama-sama kita pahami ya. Jadi dua rumus ini penting, apalagi rumus yang terakhir. Orang udah belajar hidayatul irsyad aja nggak menjadi jaminan dia mendapatkan hidayatul taufik. Dia mesti ketuk itu pintu Allah. Tiap hari dia mohon sama Allah, ya Allah, berikan hamba hidayah, berikan hamba ketaatan, berikan hamba keistiqomah. Itu pun nggak jadi jaminan dia dapat. Barang jadi mungkin ibadahnya belum, ya. Barang jadi mungkin dia tidak mengetahui ilmu ibadahnya. Jadi tidak berilmu dalam beribadah, ini gawat. Sama dengan kita contohnya baca Quran, wajib punya ilmunya, betul. Untuk mendapatkan hidayatul taufik dengan perantara Al-Quran, wajib kita membaca Al-Quran dengan ilmu. Supaya datanglah hidayatul taufik sebabnya dari Allah. Fahimtum ya? Lalu Ustadz, maksudnya apa dari itu semua? Intinya begini. Kita sebagai ibadah Allah, sebagai hambanya Allah, senantiasa ikhtiar berdoa kepada Allah agar dibimbing dalam melaksanakan ibadah. Kita nggak boleh congkak, kita nggak boleh sombong. Ustadz saya kan sudah saleh, Ustadz saya kan sudah salehah. Iya, hari ini salehah, apa ada jaminan besok salehah terus? Kecuali izin dari Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kan begitu. Tiada daya, tiada upaya melainkan dari Allah. Jadi bunda-bunda bisa hadir di majelis hari ini izin dari Allah. Bisa aja ada yang nggak hadir karena Allah sibukkan dia. Kita nggak usah bicara pembicaranya, duduk di majelisnya aja, itu udah rahmat. Rahmat, dinaungi malaikat, bayangkan, diturunkan sakinah, ketenangan. Kami tanya, tenang nggak Bu di majelis ilmu? Lupakan semua masalah di rumah sejenak. Nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali ya. Terus Allah berikan apa? Rahmat, nggak kerasa Bu. Di umur bunda yang udah segitu, hati-hati Ustaz nih. Udah segitu, tapi tetap Allah berikan rahmatnya dengan cara bisa ibadah. Ketemu dengan orang-orang saleh, ketemu dengan pecinta Al-Quran. Rahmatnya, wahafat bihumul malaikat, dinaungi para malaikat. Kita tidak ada yang tahu dikelilingi sama malaikat apa enggak, kan gaib. Tapi kita berharap majelis pada pagi menjelang siang ini malaikat berkumpul, ikut mendoakan kita. Ya Allah ampuni dia, ya Allah masukkan dia pada jannah. Masya Allah. Perantara. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Lanjut. Lalu apa Ustadz posisi kita sekarang? Baru posisi. Baru tema utamanya kita bahas. Tadi mau khotbah. Gak apa-apa Ustadz ya. Baik. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, Ramadan semakin dekat. Kita sebagai hamba Allah mesti adanya gebrakan, ya. Karena Ramadan semakin dekat dan Ramadan yang lalu sudah berlalu. Yang nggak mungkin kita perbaiki lagi, betul. Kalau ada kecacatan dalam ibadah kita di bulan Ramadan di sebelum-sebelumnya, barang jadi kita ada lalai, ada maksiat. Bagaimana cara untuk kita memperbaiki di Ramadan besok? Harus lebih baik dari Ramadan. Ramadan tahun ini atau Ramadan tahun depan harus lebih baik dari Ramadan tahun. Mesti hidup itu ada peningkatan. Apa kita mau hanya di level yang sedang? Atau kita menjadi level yang tertinggi? Kalau kami tanya jujur, Bunda mau nomor 1 apa nomor 2? Semuanya pasti pengen jadi nomor 1 di hadapan Allah. Masuk surga dipanggil dengan sebutan nama yang paling baik.
wahai hambaku yang salih, fulanah binti fulan, masuklah ke dalam jannah. Luar biasa. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Lalu bagaimana Ustadz agar kita sukses di Ramadan besok dan setelahnya, lalu sampai ketemu Ramadan, sampai ke Ramadan lagi, Ramadan terus. Keistimewaan Ramadan. Jadi zaman dulu sampai zaman sekarang kami tanya, berkurang nggak? Pahalanya Allah kurangi nggak? Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang kurang nggak pahalanya? Apa berubah Ramadan versi Nabi dengan versi kita? Ramadan tetap sama. Kitanya yang berubah. Antara kita semakin taat atau sebaliknya. Maka di Ramadan ini amalan yang paling utama, pertama tilawatul Quran. Agar sukses Ramadan kita besok, posisi kita adalah memperbanyak pembacaan. Sebab apa? Para ulama terdahulu hobinya ketika Ramadan datang itu bukan yang lain, Bun. Hobinya itu baca Quran sebanyak-banyaknya. Imam Syafi'i bisa sampai khatam 60 kali. Berarti sehari itu 2 kali putaran. 2 kali khatam dalam sehari. Ustadz itu kan Imam Syafi'i. Kalau kita cemana? Ya nggak cemana-cemana. Kita pun baca. Ya. Walaupun kata ulama kita belum lama wafat, Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala mengatakan, semalas-malasnya manusia adalah mereka yang membaca Al-Quran 1 bulan 1 kali khatam. Ini semalas-malasnya manusia. Sampai beliau nyebut, ini bukan kami yang ngomong ya Bun, Syekh Ali Jabir rahimahullah yang kemarin belum lama meninggal, ulama kita semua, beliau rela pindah dari Mekah ya untuk menjadi warga negara Indonesia dalam rangka dakwah Al-Quran, panutan. Semoga Allah rahmati beliau, kuburnya, dan Allah masukkan beliau termasuk dari orang-orang yang saleh masuk ke dalam jannah. Guru kita semua, Syekh Ali Jabir, beliau mengatakan semalas-malasnya manusia adalah mereka yang baca 1 bulan 1 kali khatam. La haula wala quwwata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau bilang begitu. Beliau bilang la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Sebab apa kata beliau? Allah berikan waktu 24 jam, dia kasih Al-Quran di waktu sisanya. Wah, merinding ya. Allah kasih waktu kita 24 jam, tapi kita ibadah di sisa-sisa waktu kita. Gak mau kita luangkan waktu kita untuk Al-Quran, padahal kita butuh dengan bukan Al-Quran butuh, kebalik. Jadi kalau ada orang hafal Quran ya, contoh hafal Quran, terus dia lupa, itu bukan dia lupa, dilupakan. Karena dia maksiat, karena dia dosa. Gak ada istilahnya manusia butuh Quran, Al-Quran butuh manusia. Manusia butuh Quran. Itu kami tadi kembali ke awal, hudan linnas, petunjuk bagi. Cuman manusia banyaknya di luar sana. Insya Allah di sini enggak. Di luar sana lupa dengan Al-Quran. Sampai berdebu Allah. Sampai berdebu enggak dibaca. Ya. Kalau ditanyakan, Ustaz, bagaimana kebiasaan para sahabat terdahulu di zaman Rasul ketika memegang Al-Quran? Jawabannya adalah mereka memegang Al-Quran sebagaimana kita hari ini memegang handphone. Allah, ya. Jadi banyak dilupakan. Padahal Al-Quran ini sudah rahmat, ampunan banyak. Tapi manusia nggak mau ambil itu. Dia tendang Al-Quran, dia buang Al-Quran secara tidak sadar. Ketika ditanya, mau masuk surga? Mau. Baca Quran? Enggak. Siap-siap, yang begitu ditanya sama Allah, pasti yakinlah ditanya. Hei fulan, kamu dulu di dunia aku kasih waktu, nikmatku, kau gunakan untuk apa? Kayak mana jawabnya?
Untuk kerja saja ya Allah. Allah. Masuklah dia. Selesai. Untuk cari uang saja ya Allah. Habis. Jadi yang mau lalai, mau maksiat silakan. Siapkan pertanyaan atau jawaban terbaik di hadapan Allah. Jadi yang mau lalai, silakan. Yang nggak mau baca Quran, silakan. Tapi siap-siap Allah tanya, bisa jawab. Itu aja. Simpel ya. Itu menjadikan khususnya untuk diri kami pribadi dan bunda-bunda semua. Mari kita pegang erat-erat jadikan Al-Quran sebagaimana kita memegang handphone. Melek mata Al-Quran, tutup mata Al-Quran. Bisa nggak begitu kira-kira? Sulit Ustadz. Bismillah, hidayatul irsyad dijemput. Agar taufiknya datang, agar kita bisa taat, bisa istiqomah. Tadi udah dikasih tips kan? Lalu posisi kita pertama, yang mana manusia banyak melupakannya. Ayat yang menunjukkan manusia itu perlu dengan Al-Quran. Ada di surat Yunus ayat 57-58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Apa kata Allah? Wahai manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebagai apa? Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillah, katakanlah Muhammad, dengan kemuliaan Allah, keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, hendaknya mereka itu semua bergembira, senang, sukacita. Huwa khairun mimma yajma'un. Sebab apa? Apa yang mereka cari, apa yang mereka dapatkan berupa fadlillah wa birahmati, lebih baik dari apa yang mereka cari di luar sana. Yang dicari oleh manusia di luar sana lebih baik. Apa makna tafsirnya? Bifadlillah wa birahmatihi. 10 kitab tafsir dikumpulkan, maknanya nggak jauh-jauh. Bifadlillah Al-Quran wa birahmatihi Islam dinul Islam. Jadi kalau orang sudah jadi muslim, dia taat, dia baca Quran, gembira, senang. Jangan gundah, jangan galau, jangan bete. Jangan apa lagi? Jangan pusing. Kenapa? Harus kata Allah, kenapa harus gembira? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena apa yang mereka dapatkan dari orang-orang yang sudah mendapatkan Islam dan Al-Quran lebih baik daripada orang yang dicari di luar sana. Pertanyaannya, ya, kira-kira kalau disuruh pilih Al-Quran atau mobil yang paling baru edisinya, ini langka ini, aneh. Zaman ini aneh, kalau ada orang pilih Al-Quran itu aneh. Kenapa? Karena kebanyakan orang pilih mobil edisi terbaru, dia tendang Al-Quran. Betul? Dia tukar Al-Quran dengan dunia yang hina ini. Nggak seberapa.
Pertanyaan kedua, pilih villa besar, 7 kamar, lengkap dengan kolam renang dan semua fasilitas lengkapnya, disuruh tukar dengan Al-Quran, pilih mana? Jawab Bunda. Semua sepakat Al-Quran? Ada yang pilih villa? Ini aneh. Ini langka. Ini minoritas. Karena di luar sana orang mendapatkan, jangankan villa, dia untuk KPR dia tendang Al-Quran. Betul? Pertanyaan ketiga, yang mungkin ini berlakunya untuk, ya bunda-bunda juga bisa, tapi 30 tahun apa 40 tahun yang lalu. Kalau dikasih laki-laki yang soleh, yang baik, yang tampan, yang kaya, dengan Al-Quran, pilih mana? Kalau yang pinter, Al-Quran, habis itu yang kedua, Ustaz. Kalau yang pinter. Itu pertanyaan buat perempuan. Kalau buat perempuan. Kalau pertanyaan buat laki-laki, kebalikannya, wanita. Tapi di luar sana banyak yang mendapatkan wanita, dia tendang Al-Quran. Mendapatkan laki-laki, dia tendang Al-Quran. Na'udzubillahi min. Ini posisi kita yang pertama. Kita mengetahui bahwa Al-Quran menjadi rahmat bagi kita, wajib kita gembira. Senang kita, jangan gunda-gunda. Karena itu lebih baik dari apa yang orang cari di luar sana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi kedua. Ini dasar, tapi orang banyak melupakan. Biasanya memang hal-hal yang dasar itu sering terlupakan. Contohnya, apakah kita ingat pelajaran masa SD dulu? Angkat tangan yang ingat pelajaran masa SD. Banyaknya terlupakan, benar nggak? Ini dasar kan, namanya sekolah dah. Nah ini kita kembali. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Sering kan ini kita dengar, kita baca, betul lah? Iya. Al-Fatihah maknanya apa? Menggambarkan secara umum. Ada tauhid, ada doa di Al-Fatihah itu. Alif Lam Mim, tidak ada yang tahu maknanya, betul? Lalu ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan pada pasti lurus, pasti oke, pasti apa lagi? Mantap. Apa lagi? Pasti betul, gak akan salah. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Cuman seringnya sayang 1000 sayang, 20.000 sayang di luar sana, banyak yang melupakan padahal dia sudah menjadi pasti lurus. Yang kedua, dia sudah pasti menunjukkan kepada kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Posisi kita yang ketiga, atau contoh ayat yang ketiga menjadikan posisi kita antara diri kita dengan Al-Quran. Kita butuh hendak dengan Al-Quran. Ini contohnya ada di surah Al-Mulk. Al-Mulk, atau orang biasa bilang Al-Mulk, ya. Yang biasanya harusnya dibaca sebelum tidur untuk terhindar dari azab keganggu nggak Bun ngiung-ngiungnya itu? Enggak ya? Kalau enggak kami lanjut terus. Kalau keganggu kami ke Jawa dulu. Apa itu? Al-Mulk ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis." Sudah hafal semua. Kondisi di mana nanti para penduduk neraka mengalami dua keadaan yang pasti digambarkan dari Allah dari sekarang di Al-Quran kalau kita mau mentadaburinya. Silakan masih dibuka ya aplikasinya, silakan dibuka. Apa? Dan mereka berkata, siapa yang mereka berkata itu? Penduduk neraka.
sekiranya dahulu kami mendengarkan, membaca, memikirkan peringatan itu. Maksudnya apa? Al-Quran. Tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Di sebelum kita nanti na'udzubillah, jangan sampai kita menyebutkan kata-kata ini, yang pasti kata Allah ini pasti diucapkan oleh penduduk neraka. Kalaulah dulu saya baca Quran, kalaulah dulu saya dengarkan Al-Quran, kalau saya ingatkan itu Al-Quran apa makna-maknanya, tentulah kami bukan termasuk dari penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya Allah. Penyesalan ketika di dunia, kata Nabi, itu merupakan pintu taubah. Nazmu taubatun. Lakin kalau sudah di neraka, apa berguna penyesalan? Tidak. Berguna apa tidak penyesalan? Tidak. Tidak, Bunda. Jadi sebelum menyesal, mari kita bacaan, mari kita tadabburan, kita memikirkan, merenungkan. Pernah tidak malam hari kita renungkan ayat-ayat Allah? Contoh nggak usah jauh-jauh baca Al-Fatihah aja malam hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Setiap malam dijamin nangis. Nangis. Apa kata Allah dalam surah Muhammad? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Disinggung sama Allah. Kita ini udah disinggung. Apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati kalian itu telah keras membantu? Posisi yang keempat. Posisi keempat, ayat surah Al-Baqarah, ayat 63. Mari kita baca sama-sama, Bunda ya. Siap baca sama-sama? Al-Baqarah 63, siap dibuka ya. Yang hafal silakan baca. Yang tidak hafal baca juga. Ya, sami-sami. Masih ada waktu nggak nih, Bun? Sedikit lagi ya. Ini udah poin keempat, dikit lagi lah, insya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman? Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah khudhu ma آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Apa artinya? Khudhu ma atainakum biquwwah. Allah perintahkan kita semua disuruh pegang Al-Quran kuat-kuat. Pegang Al-Quran dengan erat. Teguh dalam memegang Al-Quran, insya Allah gak akan sesat. Gak akan menyeleweng, gak akan mampir-mampir. Mudah-mudahan kita semua langsung jannah. Tidak mampir dulu yang namanya neraka. Na'udzubillahi min. Asal syaratnya apa di sini Allah kasih tahu dua untuk jadi orang bertakwa. Dua, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum. Disuruh pegang Quran, maksudnya apa? Baca, tadabbur, difikirkan, wadhkuru ma fihi, diingat-ingat apa yang ada di dalamnya, agar la'allakum. Jadi Allah udah kasih rumus nih. Kalau mau jadi orang bertakwa cukup dua. Pegang Quran, ingat-ingat apa yang di dalamnya. Khalas. Insya Allah bisa menjadi orang yang bertakwa.
posisi kita yang keempat. Maka ada kisah dari sahabat Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhai beliau. Jadi dulu Umar lagi naik kuda. Ya, dulu belum ada mobil ya, Bun. Para sahabat naik kuda, naik onta. Naik kuda, seketika Umar jatuh. Lagi naik kuda Umar jatuh. Ditengoklah oleh sahabat yang lain. Wahai Umar, ya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau jatuh? Masa kamu jatuh dari kuda? Kan kita tahu Umar itu adalah orang yang kuat, badan besar, fisik kuat. Setengah percaya nggak percaya. Hei, kata kita ya, bahasa kita. Aku jatuh bukan karena aku tak pandai berkuda. Aku jatuh bukan karena aku tidak bisa, ya, atau aku melamun, atau apapun itu. Aku jatuh dari kuda sebab aku mendengar sayup-sayup orang membaca Al-Quran dari kejauhan. Ada sahabat yang baca Quran. Dari kejauhan dia mendengar, Umar merenungi, masuk ke dadanya. Seketika Umar gemetar, takut jatuh dari kuda. Apa yang didengar oleh Umar sampai Umar jatuh dari kuda? 2 ayat di surah At-Tur. Ini yang Umar dengar. Dengan suara yang lirih. Suaranya nggak kencang, tapi Umar dengar dari jauh sampai jatuh. Apa ayatnya? Ayat 7 dan ayat 8. Ya. At-Tur juz 27 ayat 7 sampai dengan 8. Apa yang didengar Umar? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Inna 'azaba rabbika lawaqi'. Inna 'azaba rabbika lawaqi'. Ma lahu min dafi'. Apa artinya? Sungguh azab Tuhanmu pastilah terjadi, pastilah datang. Tidak ada satupun orang yang dapat apa? Menolak. Umar sampai jatuh. Bunda, zaman sekarang kaum muslimin bukan 2 ayat. Dia baca 2 juz. Yang baca bukan orang lain, dia yang baca. Ya, tidak suara pelan, suara banter, suara kuat. Tetapi kenapa tidak ada efek? Umar 2 ayat membaca dengan pelan, jauh jaraknya. Seketika masuk ke hati dia jatuh. Itu kenapa? Karena kita tidak mau mencoba merenungi Al-Quran. Terakhir, ayat cantik. Surat 43, ayat 43. Suratnya namanya Az-Zukhruf. Yang kelima ini ya, terakhir ya. Masih ada waktu nggak Bunda ini? Apa sudah habis? Masih panjang. Ya, ini suara diirit-irit Bun ya. Karena perjalanan masih panjang juga nih. Ramadan belum ketemu nih ya. Tarawih ya, tadarus, Allah. Mudah-mudahan suaranya kuat ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mari kita baca sama-sama. Surat Az-Zukhruf ayat 43. Suratnya nomor 43. 43, angka cantik. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim. Sama-sama 1 2 3. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratin
mustaqim. Apa artinya fastamsik? Istimsak itu maksudnya perintah untuk berpegang teguh. Kalau tadi khuzuma ngambil, khuzu itu ngambil, ambillah. Maksudnya ambil, eratkan. Kalau ini fastamsik udah diambil, diikat. Dipeluk jangan sampai lepas. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Innaka ala siratin mustaqim. Supaya apa sih kita berpegang teguh yang telah diwahyukan kepada kita berupa Al-Quran, ya, karena kita ingin menjadi siratim mustaqim. Setiap Al-Fatihah kan kita doa, ya, betul nggak Bunda? Apa kita baca dalam Al-Fatihah kita, salat-salat kita? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah tahu siratal mustaqim? Allah jawab lagi di ayat selanjutnya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Pertanyaan lagi, harusnya tanya kan kita, siapa yang diberikan nikmat? Jawabannya ada di Al-Quran, Bun. Catat baik-baik. Siratal mustaqim di Al-Quran dikasih tahu. An-Nisa 69. Ada yang mau baca? Kuis. Siapa yang mau baca ayat dan artinya, silakan. Di akhir Ramadan kami kasih hadiah. Nanti ada 2 hadiah, ya. Ini hadiah pertama, hadiah kedua nanti dari kami spesial. Tapi yang jelas bukan Pajero ya, Bun. Hadiahnya insya Allah bermanfaat untuk nuntut ilmu. Atau umroh, bukan ya. Kami nggak menghadiahkan umroh ya. Tapi kalau ada sponsor boleh juga. Silakan yang mau sponsori hadiah umroh. Nanti tapi yang umroh tuh mungkin soalnya lebih sulit ya. Baik. Apa tadi, Bun? Istimsak bil wahyi bil Quran. Ya. Istimsak itu apa? Pegang teguh, dipeluk. Satu-satunya cara untuk kita istimsak, untuk cara kita fastamsik tadi adalah kita tilawatul, baca tadarus Tadi An-Nisa 69 yang mau baca siapa? Boleh. Pengajian An-Nisa juga. Hadiah umroh. Kata Ustazah. Silakan Bunda. Ya, kita dengarkan sama-sama sambil lihat maknanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna pendek. Wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Allah. Sudah terjawab, Bun. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Kata Allah, minan nabiyyin wasiddiqin
wasyuhada wassalihin. Itu 4 golongan yang kita tiap hari minta untuk menjadi seperti itu. Minan nabiyin berat gak Ustaz? Berat. Gak mungkin kita kelasnya beda. Wasiddiqin, orang-orang yang mencintai kebenaran, yaitu para pengikut-pengikut Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi. Berat apa enggak? Berat masih Ustaz. Wasyuhada, mau pada berjihad? Enggak juga Ustaz. Tapi ini semua berjihad. Untuk ilmu ya, mudah-mudahan termasuk dari golongan syuhada. Yang terakhir, mudah-mudahan yang paling memungkinkan kita dapatkan wassalihin. Golongannya orang-orang yang inilah yang kita minta dalam sholat, yang kita minta dalam doa-doa kita agar ditujukan jalan yang lurus ini. Udah ketemu jawabannya? Berarti kita harusnya khusyuk dong baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga kita termasuk dari 4 golongan itu, minimal yang 3 dan 4-nya. Dah, itu 5 posisi. Sebetulnya ada 100-an lebih, Bun. Tapi kalau 100 kita nggak pulang dan nggak puasa nanti. Nggak sahur soalnya kan Bunda, di sini terus. Walaupun ada tersedia apa tadi? Kuah blango. Ya. Dari sini sayup-sayup aromanya sudah mulai tercium ya. Wah, gitu. Ada pepatah mengatakan ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus, Ustaz. Karena perut sudah tidak bisa dikondisikan. Penutup. Perhatikan baik-baik. Penutup ini mudah-mudahan menjadi cambuk untuk kami pribadi dan kita semua agar nanti bisa konsisten membaca Quran, khatam minimal 2 kali kalau agar nggak disebut golongan orang-orang yang paling malas. Kalau Bunda gengsi, saya nggak mau Ustaz. Masa saya disebut orang paling malas? Ya udah 2 kali khatam. Karena kalau 1 kali khatam masih masuk golongan itu. Kata Syekh Jabir, la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dianggap musibah. Jadi kalau Bunda nggak mau kena musibah, baca 2 kali sebulan. Agar nanti Bunda hisab di hadapan Allah, Bunda bisa jawab. Ya Allah, saya sudah baca sebulan 2 kali. Oh ya Allah, saya sudah 5 kali sebulan. Alhamdulillah. Wastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Terakhir Bun, dalam surat Al-Furqan ayat 30, Al-Furqan ayat 30, terjadi peristiwa yang sangat-sangat mahal. Peristiwa yang begitu berkesan. Karena apa? Pada Al-Furqan ayat 30 terjadi interaksi antara manusia terbaik dengan pemilik langit dan bumi. Artinya apa? Ada pembicaraan antara Allah dengan roh, curhat, ya, komunikasi. Siapa yang ngomong? Rasul curhat, tapi diberitakan oleh Allah curhatnya tentang apa? Yang dicurhatin Bunda, bukan dicurhatin musuh-musuhnya, bukan ya Allah saya diperangi sama musuh-musuh, enggak. Rasul cerita sama Allah, khawatir sama Allah, curhat sama Allah. Bayangkan manusia terbaik curhat dengan pemilik langit dan bumi, maha terbaik. Ini berarti bukan sembarangan ini Bun. Obrolannya ini tingkat tinggi ini Bun, mengalahkan KTT dan lain-lain. Apa itu Ustaz? Allah katakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an
Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Bayangkan dulu, Rasul memikirkan kita dari jauh, walaupun itu semua terjadi saat ini. Dan kata Allah dan Rasul Muhammad berkata, Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Apa kata Rasul? Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Abaikan. Kami tanya jujur, fakta nggak zaman ini? Fakta apa enggak zaman ini Al-Quran itu diabaikan? Betul, benar begitu terjadi. 1400 tahun yang lalu Rasul sudah doa, Ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dilupakan. Padahal itu satu-satunya jalan yang membawa dia kepada jannah. Tapi diabaikan, ditenda. Tidak sedikit, banyak kaum muslimin lupa dengan Al-Quran. Bahkan di antara mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Dan ini sudah terjadi. Tinggal kita maukah masuk termasuk golongan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, atau kita yang benar-betul memegang fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratin. Ustaz, bentuk abaikan Quran itu seperti apa? Dikabarkan oleh para ulama. Siapakah mereka yang mengabaikan Al-Quran? 5. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, 5 hal yang menjadikan manusia ini abai, tidak peduli dengan Al-Quran. 1. Sifat pertama adalah mengabaikan dalam membaca. Mengabaikan dalam membaca. Sedih, Bu. Kalau lihat Quran sampai berdebu nangis kita. Padahal itu petunjuk dia untuk masuk jannah. Tapi dibiarkan berdebu, terkena tai cicak, kotoran-kotoran, disimpan aja di lemari. Tidak dibaca, HP daiman. Mending kalau yang di-scroll itu adalah pahala, scroll zunub, dosa semua. Dan itu sudah terjadi pada masa kita. Maka tinggal pilih, kita mau jadi orang-orang yang abai atau yang peduli dengan Quran. Sekalipun Quran tidak butuh kita. Ada kita baca, kita tidak baca, Quran tetap mulia. Tetap Allah jaga, tak peduli. Kitanya yang makin parah, kitanya yang makin jauh. Lalu sifat yang kedua yang dinamakan abai, mengabaikan amalan-amalan Al-Quran. Sholat tidak dikerjakan, zakat tidak ditunaikan. Yang wajib-wajib aja, puasa pun tidak puasa. Padahal Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siang hari dia buka dengan wajah tidak berdosa, dia makan. Dia tidak takut kepada Allah. Seolah-olah Allah itu jauh, tidak melihat dia. Padahal Allah melihat, menyaksikan manusia. Itu yang terang-terangan. Yang diam-diam pun gak ketahuan kan. Dia bermaksiat diam-diam antara dirinya dengan Allah. Padahal sejatinya dia diperhatikan oleh Allah, dia maksiat. Dia lalai. Yang ketiga,
mengabaikan hukum, ya, mengabaikan hukum dan berhukum dengan hukum Al-Quran. Insya Allah kalau di Aceh ini banyak hukum Al-Quran berlaku. Salah satu hijab. Hijab itu salah satu hukum Al-Quran yang wajib untuk muslimah. Maka ketika turun ayat tentang wajibnya menutup aurat, para sahabiah di zaman Nabi seketika ruhul istijabahnya tumbuh. Datang ayat turun tentang tutup hijab, langsung dia ambil hordeng, sekalipun dia di dalam kamar, di dalam rumah, ambil hordeng, ambil kain, langsung tutup. Bentuk dia taat kepada Allah. Sekalipun di dalam rumah kan boleh-boleh saja, yang mahramnya saja yang melihat. Tapi itulah sahabiah. Yang ke berapa ini? 4. Mengabaikan untuk mentadaburi Al-Quran. Nggak baca arti. Baca Arab aja, kalau paham nggak apa-apa. Tapi kalau nggak paham Arabnya, jangan bunda nggak baca arti. Bacalah syukur bisa baca tafsir. Ngaji tafsir. Agar apa tadabur? Pertama, hati kita tidak beku, tidak batu. Agar lunak hati ini dalam menerima kebaikan, hidayah, taufik yang nantinya akan datang kepada kita melalui Al-Quran. Lalu yang terakhir, sekaligus penutup dari majelis pagi menjelang siang hari ini adalah bentuk abai, sifat abai manusia mahjura itu apa? Mengabaikan untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat dari segala macam penyakit serta petunjuk segala kebaikan. Obat serta petunjuk segala kebaikan. Syifa wa huda. Syifa wa huda. Orang sekarang sakit dikit, coba ulama zaman dulu Ibn Al-Qayyim sakit dadanya baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai hilang. Karena dia yakini, Imam Ibn Al-Qayyim meyakini rahimahullah taala Al-Quran sembuh dengan izin Ustadz. Kayak mana kalau udah kejang-kejang itu bawa rumah sakit? Jangan tunggu, bentar baca Al-Fatihah dulu. Jangan. Tapi kalau pilek, batuk, coba baca Quran dulu. Jangan langsung misagrib, bodrek, pusing sikit, bodrek dulu lah. Ngaji dulu. Syifa. Yakini Al-Quran itu sebagai ada 6 ayat di dalam Al-Quran yang dibaca, ditiupkan, itu bisa menjadi sembuh. 6 ayatnya apa saja Ustaz? Itu rahasia, nanti kita kasih ya. Ramadan ya, makanya hadir nanti Ramadan ya. Kalau hadir Ramadan dapat rahasia itu. Mahal itu. Itu kami dapatkan dari Syekh kami, katanya, minum, tiupkan 6 ayat ini, kita tawasul dengan Al-Quran, insya Allah sembuh. Izin Allah. Penyakit-penyakit yang batin lahir. Mau yang apa misalkan, oh, Ustadz saya kuringan kulitnya merepuh. Baca insya Allah siram ayat itu, mudah-mudahan sembuh. Dengan izin 6 ayat yang ada di dalam Al-Quran yang semua itu mengandung syifa, penyembuh. Sudah tahu? Ikuti terus. Lentera Ramadan. Ya, takbir. Sekali lagi takbir. Nah, itu saja bunda-bunda ya. Jadi yang terakhir tadi, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai obat dan juga petunjuk. Diyakini Al-Quran ini udah sebaik-baik petunjuk. Rezeki, petunjuknya dari sembuh dari semua ibadah dari Al-Quran. Maka itulah. Kita jadikan Al-Quran sebagai huda bagi kita. Baca, tadabbur, renungi, amalkan. Khususnya Ramadan besok, kalau bisa 2 kali minimal. Maksimal terserah. Ustadz, antara bainaha wa bainallah, antara diri bunda dengan Allah yang tahu. Malam hari bangun, baca, setoran sama Allah, interaksi. Indah, Bu. Ngaji kita. Malam hari salat lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hambaku memuji. Masya Allah, interaksi dengan Allah. Orang-orang begini gak akan disentuh yang namanya halang rintang, mara bahaya, aman. Dia dijaga sama Allah. Usaha apa? Semua kerja kerasnya Allah mudahkan. Kerjanya, usahanya mudah. Rezeki berdatangan, barakah.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. Nuh, ya. Nuh, suratnya surat Nuh, silakan dibaca maknanya, itu insya Allah salah satu petunjuk sebab mendatangkan rezeki. Yang kedua, istighfar. Ada 6 ya, baru 2. Takwa dan istighfar. Tadi istighfar, surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Dicukupkan, ditambahkan sama Allah bi amwal, harta, wa bani, anak-anak. Susah anak, punya anak, baca Quran. Istighfar, datang anak. Ajaib Quran itu. Kenapa yang ajaib ini malah yang lain laku, yang ini nggak laku? Batu ajaib, wah rame orang dulu. Al-Quran yang udah dari dulu ajaib, kok nggak mau? Tema tuh udah. Nah itu saja ya, nggak selesai. Kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, serta ditutup dengan doa bersama ya. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit dari kami ini bisa bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Berenang datangnya hanya mutlak dari Allah, kesalahan dari kebodohan kami dan juga dari syaitan. Mari kita tutup majlis pada pagi menjelang siang ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسدنا وزيادة في العلمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء أطراف النهار. اللهم حجة لنا ولا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين.
يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا سميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين الأهل القرآن يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu bikum wa jazakumullahu khairan kasiran Ustadz yang sudah memberikan taujih kepada kita semua. Rasanya tidak cukup ya bunda-bunda. Mau lagi? Masih ada di Ramadan insya Allah. Jangan lupa untuk datang di setiap ba'da asar untuk menjelang berbuka puasa. Akan ada mutiara Ramadan yang taujih dagingnya diberikan oleh Ustadz Hamzah insya Allah. Siap? Iya, catatan sedikit dari saya. Semoga kita bukan bagian dari golongan orang yang diadukan oleh Rasul kepada Allah Ta'ala, tapi menjadi bagian orang-orang yang memegang erat Al-Quran dan menjadi ahlul Quran, insya Allah. Ubur-ubur ikan lele. Gak terasa sudah selesai ya, Le? Ubur-ubur ikan lele. Wah, belangang sudah menanti, Le. Baik, tapi sebelumnya masih ada satu rangkaian acara lagi, yaitu acara penyematan baju penghormatan sebagai imam sholat Balai Rumah Aceh kepada Ustadz Hamzah bin Muhammad Yusuf Setirki, hafizallahu ta'ala. Dimohon kesediaan Ustazah Nurasiah untuk memberikan jubah imam. Ini adalah sebagai pengukuhan untuk menjadi imam full sholat berjamaah. Kepada Ustadz dimohon untuk berkenan untuk berdiri. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, barakallah fiik. Terima kasih kepada Ustazah Nurasiah. Ini adalah sebagai tanda pengukuhan bahwa Ustadz Hamzah akan menjadi imam di balai pengajian kita. Dan mudah-mudahan ini mengukuhkan juga kepada kita bahwa kita akan diimami oleh seorang anak muda yang Masya Allah, barakallah. Merah muda menjelang terang, rendam melayang di atas tepian. Benarlah hati menjadi riang, karena Ramadan hampir menjelang. Semoga hal-hal yang tidak berkenan sudilah kiranya dimaafkan. Jazakumullahu khairan kasiran. Saya Hayani Yahya sebagai moderator dan pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.